Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat di dalam menjalani pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran usul fikih untuk kelas 11 Aliyah. Masih di pembahasan yang kedua, yaitu salah satu dari 5 kaidah utama fikih yang berbunyi al-yakinu la yuzalu bisyak. Di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari beberapa kaidah cabang dari kaidah utama ini. Ada al-aslu baqa'un makana ala makana, al-aslu bara'atu zimmah, al-aslu fi sifatil aridah al-adamu, al-aslu fi kulli hadisin taqaddiruhu bi aqrabiz zamani, al-aslu fi kullil asya al-ibahah hatta yadulad dalil ala tahrim. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari kaidah-kaidah cabang lainnya yang masih di bawah dari kaidah utama al-yakinu la yuzalu bisyak. Yang pertama kita pelajari yaitu adalah al-aslu fil ibadati al-hazru hatta yakumad dalil alal amri. Kita baca lagi. Al-aslu fil ibadati al-hazru hatta yakumad dalil alal amri. Sekali lagi, al-aslu fil ibadati al-hazru hatta yakumad dalil alal amri. Artinya adalah hukum asal dari segala ibadah itu adalah terlarang sampai ada dalil atau petunjuk yang memerintahkan ibadah itu. Hukum asal dari segala ibadah itu adalah dilarang sampai ada dalil atau petunjuk yang memerintahkannya. Kita lihat contohnya. Seseorang tidak diperbolehkan membuat-buat ibadah jenis baru jika hal tersebut tidak memiliki dalil yang jelas. Karena pada dasarnya hukum melaksanakan suatu ibadah itu adalah haram sampai diketahui dalil yang memerintahkan ibadah itu. Jadi kita tidak boleh membuat-buat ibadah jenis baru yang tidak ada sumber dalilnya. Misalkan kita membuat jenis sholat versi terbaru dengan tata cara yang khusus ya. Kalau kita lihat kan sholat itu umumnya diawali takbiratul ihram, membaca al-fatihah, membaca ayat Al-Quran lainnya, kemudian ruku, i'tidal, dan sujud. Nah, kalau sholat versi terbaru itu berbeda dengan yang sudah kita ketahui tadi. Misalkan disertai dengan gerakan apa, kemudian menggunakan daun-daun apa gitu yang lebar, kemudian dijadikan alas juga sebagai rukunnya misalkan. Maka itu adalah ibadah jenis terbaru, sholat versi terbaru yang tidak ada dalilnya. Dan itu adalah hukumnya haram. Atau kita membuat ibadah puasa versi terbaru ya, puasanya pada malam hari atau pada siang hari ya, dengan tata cara minum dan makan yang khusus. Misalkan memakannya hanya boleh 2 suap, kemudian minum 1 suap, 1 jam lagi makan lagi 2 suap, minum lagi 1 suap, kemudian 1 jam kemudian lagi makan lagi 2 suap, kemudian minum lagi 1 suap. Nah, itu kan artinya ibadahnya khusus. Ibadah puasa versi terbaru yang tidak ada dalilnya di Al-Quran dan di As-Sunnah. Maka itu terlarang. Karena pada dasarnya hukum dari suatu ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang mewajibkan ibadah itu. Kemudian ada juga kaidah berbunyi al-aslu fil abda' at-tahrim. Hukum asal dari hal hubungan seksual itu adalah haram. Kita baca lagi, al-aslu fil abda' at-tahrim. Sekali lagi, al-aslu fil abda' at-tahrim. Artinya adalah hukum asal dari hal hubungan seksual itu adalah haram. Kalimat al-abda di sini memiliki 3 makna. Yang pertama maknanya adalah al-farju, artinya adalah kemaluan atau kelamin. Yang kedua adalah al-jima, yang artinya adalah hubungan suami istri. Dan yang ketiga adalah an-nikah, artinya pernikahan. Jadi hukum asal dari hal hubungan seksual itu adalah haram ya. Dua kaidah ini dan kaidah sebelumnya
itu berbeda dengan kaidah yang kita pelajari di pertemuan yang lalu, berbunyi al aslu fil asya al ibahah hatta yakumad dalil ala tahrim, ya. Hukum asal dari segala sesuatu itu diperbolehkan. Jika tidak ada dalil yang membicarakan suatu hal seperti transaksi ekonomi atau memakan makanan yang baru, itu berarti hukumnya adalah boleh. Tetapi dalam dua hal, yaitu ibadah dan hubungan seksual, kaidah yang berlaku adalah hukum asalnya adalah haram. Jadi perlu dalil atau perlu petunjuk untuk melegalkan atau mensahkan ibadah dan hubungan seksual itu. Kita lihat contohnya. Seorang pengantin meragukan apakah prosesi akad nikah yang sudah dilaksanakan tadi itu sah atau tidak. Ada keraguan di dalam dirinya. Tadi itu yang aku ucapkan, ijab kabul itu pas akad nikah tadi itu bujur aja kah atau salah? Ketika ada keraguan itu, maka dia tidak boleh mempergauli pasangannya sebelum dia yakin bahwa akad nikah yang sudah terjadi tadi itu betul-betul sah. Kadang-kadang bisa saja ya terjadi dalam suatu akad pernikahan, ya, si calon mempelai pria itu ragu pas menyebutkan jumlah mahar di dalam lafal ijab kabul. Bujur jaka sudah atau tersalahkah? Atau bujur jalah aku menyebutkan nama si perempuan dan si walinya dan lain-lainnya. Maka dari itu dia harus memastikan lagi. Dia tanya lagi ke wali atau tanya lagi ke saksi, betul sah atau tidaknya ijab kabul yang saya lakukan tadi, yang di akad nikah tadi, ya. Jika sudah disahkan oleh kedua saksi dan juga wali serta penghulu, maka ya sudah, dia boleh mempergauli pasangannya. Atau dalam contoh lain, misalkan seorang laki-laki meragukan identitas istrinya di antara beberapa orang wanita yang memiliki kesamaan dan kemiripan, maka ia tidak boleh berijtihad untuk mempergauli salah satunya. Jadi misalkan seorang laki-laki melihat di rumahnya ada beberapa orang perempuan yang mirip-mirip, ya. Istrinya mungkin memiliki kembaran. Suaminya bingung, yang kanan kah atau yang kiri kah istrinya? Yang mana istrinya, ya? Nah, pada saat itu dia tidak boleh berijtihad. Ya sudah, saya ambil yang kanan saja istri saya atau yang kiri saja istri saya. Sedangkan dia tidak memiliki keyakinan mana istrinya, ya. Maka dari itu dia tidak boleh berijtihad untuk mempergauli salah satunya sampai dia benar-benar yakin, oh yang kanan rupanya istriku karena melihat cincinnya, ya. Atau oh yang kiri istriku karena ada melihat tanda luka misalkan di tangannya. Nah, berarti dia sudah yakin bahwa yang di kanan kah atau yang di kiri kah istrinya. Itu tadi contoh dari kaidah al aslu fil abda at-tahrim. Kemudian kaidah selanjutnya adalah al aslu fil kalam al haqiqah. Al aslu fil kalam al haqiqah. Sekali lagi, al aslu fil kalami al haqiqatu. Hukum asal dari perkataan atau ucapan itu adalah sesuai dengan makna hakikinya. Hukum asal dari perkataan atau ucapan itu adalah sesuai dengan makna hakikinya. Jadi ketika seseorang mengucapkan ucapan atau mengeluarkan pendapatnya atau mengeluarkan perkataannya, maka perkataan tersebut memiliki kandungan hukum. Dan untuk menilai kandungan hukum itu dimaknai sesuai dengan makna sebenarnya dari perkataan atau ucapan orang tersebut. Kita lihat contohnya. Jika ada seseorang yang bersumpah, demi Allah saya tidak akan membeli baju, lalu dia menyuruh orang lain untuk membelikan baju untuknya, maka menurut kaidah ini orang tersebut tidak dianggap melanggar sumpah. Kan dia bersumpah, saya tidak akan membeli baju. Makna sebenarnya atau makna hakiki dari saya membeli baju itu adalah dia datang sendiri ke pasar, mendatangi penjual baju, kemudian memilih, kemudian menawar, kemudian dia membayar harganya. Nah, itu adalah makna sebenarnya dari saya membeli baju. Tetapi jika ada orang lain yang membelikan baju untuknya, itu tidak termasuk dari makna hakiki atau makna sebenarnya dari ucapan yang dia ucapkan. Maka dari itu dia tidak dianggap sebagai orang yang melanggar sumpah jika dia menyuruh orang lain untuk membelikan baju untuknya.
Meskipun dia sudah bersumpah dengan ucapannya yang sangat jelas, saya tidak akan membeli baju. Atau kita lihat contoh yang lain. Jika ada seseorang yang mengatakan, tanah ini aku berikan untuk anaknya Guru Ahmad, ya, maka yang terjadi adalah tanah itu diberikan untuk anak kandung dari Guru Ahmad. Karena makna hakiki atau makna sebenarnya dari kata anak yaitu adalah anak kandung, bukan cucu, bukan anak angkat atau anak murid. Sekali lagi, yang disebut dengan anak, makna hakiki atau makna sebenarnya itu adalah anak yang berasal dari darah daging sendiri, ya. Jadi ketika ada yang mengucapkan tanah ini untuk anaknya si fulan, maka itu yang dimaksud adalah anak kandung dari si fulan. Kita masuk ke kaidah selanjutnya, yaitu adalah idza ta'azzarat al-haqiqah sara ilal majaz. Di kaidah sebelumnya disebutkan bahwa penilaian utama dari suatu perkataan atau ucapan itu adalah makna hakikinya. Tetapi di kaidah ini disebutkan jika suatu perkataan atau ucapan tidak bisa diartikan dengan makna hakiki, maka dapat diartikan dengan makna majazi. Ya, kita baca lagi. Idza ta'azzarat al-haqiqatu shara ilal majazi. Sekali lagi, idza ta'azzarat al-haqiqatu shara ilal majaz. Artinya, jika suatu perkataan atau ucapan tidak bisa diartikan dengan makna hakiki, maka dapat diartikan dengan makna majazi. Contohnya adalah seseorang bersumpah, saya tidak akan makan pohon. Sumpah tersebut bukan berarti maksudnya adalah ia tidak makan pohon kayu. Tetapi menurut makna majazi atau makna kiasan adalah makan buahnya. Misalkan seseorang bersumpah, aku kada hendak lagi makan banih. Bukan berarti tanaman banih yang dia makan. Maksudnya adalah makna kiasan, yaitu baras. Ya, jika dia memakan baras, berarti dia sudah melanggar sumpah. Karena tidak mungkin manusia bisa memakan banih. Yang dimaksud dengan memakan banih itu adalah memakan baras atau nasi. Atau contoh lain, seseorang berjanji ya, tidak akan menginjakkan telapak kakinya di rumah ini. Misalkan ada yang marah, terus dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan menginjakkan kaki saya di rumah ini lagi. Maka maksud dari sumpah itu menurut kebiasaan adalah masuk, ya, masuk ke dalam rumah. Yang dimaksud dengan menginjakkan kaki di rumah ini adalah masuk ke dalam rumah ini. Seandainya dia meletakkan telapak kakinya di dalam rumah itu tanpa memasukkan badannya, maka dia tidak termasuk melanggar sumpah. Meskipun makna hakiki adalah menginjakkan kaki, tetapi dalam hal ini makna majazi atau kiasan dari suatu kebiasaan yang ada itu memiliki arti masuk ke dalam rumah, ya. Dan jika dia masuk ke dalam rumah dengan memakai kendaraan, kemudian dia tidak meletakkan telapak kakinya di lantai di rumah itu, maka dia tetap dianggap melanggar sumpahnya. Jadi makna majazi di dalam bahasa Arab itu semacam kalau di dalam bahasa Indonesia adalah kalimat majaz atau kiasan. Itu tadi jika ucapan tidak bisa dinilai secara hakiki atau makna sebenarnya, maka dapat diartikan dengan makna majazi atau makna kiasan. Itu menurut kaidah ini. Selanjutnya kita masuk ke kaidah berikutnya. Al-yakinu yuzalu bil yakini mislihi. Kita baca lagi. Al-yakinu yuzalu bil yakini mislihi. Sekali lagi. Al-yakinu yuzalu bil yakini mislihi. Artinya adalah keyakinan bisa dihilangkan dengan keyakinan atau kepastian yang setara. Keyakinan bisa dihilangkan dengan keyakinan atau kepastian yang setara. Contoh terapannya, seseorang yang awalnya dianggap tidak bersalah melakukan pembunuhan karena belum ada bukti yang meyakinkan, dapat kembali dinyatakan bersalah dan dipidana jika ditemukan suatu bukti yang menyatakan dialah pelaku dari pembunuhan itu. Seseorang yang telah ditangkap polisi karena diduga melakukan pembunuhan, rupanya tidak ada bukti yang kuat yang menyatakan dia adalah pembunuh.
sesuai kaidah yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, yaitu al-aslu bara'atuz zimmah. Hukum asal dari seseorang itu tidak memiliki beban, tidak memiliki salah, tidak memiliki tanggungan, maka dia harus dibebaskan jika tidak ada bukti yang meyakinkan atau tidak ada bukti yang menunjukkan kepastian bahwa dialah pelaku pembunuhan itu. Tetapi jika di kemudian hari, 1 tahun, 2 tahun, ditemukan bukti yang sangat meyakinkan bahwa dialah pembunuh sebenarnya, padahal dulu-dulu dia dianggap tidak bersalah karena saat itu tidak ada bukti, kemudian ditemukan bukti yang menyatakan dia bersalah dan ini sangat meyakinkan, maka dia dapat dianggap bersalah dan dihukum kembali. Karena suatu keyakinan itu dapat hilang dengan adanya keyakinan yang lain. Keyakinan dia tidak bersalah itu dihilangkan dengan adanya bukti yang menyatakan dia bersalah dengan sangat yakin. Atau contoh lain, keraguan-raguan tentang persoalan transaksi utang piutang antara dua orang itu dapat diselesaikan dengan menyatakan bukti tertulis yang memberikan kepastian tentang jumlah utang, tanggal pembayaran, dan kesepakatan lainnya. Misalkan ada dua orang berselisih paham. Si A memberikan utang kepada si B. Kemudian 2 bulan setelahnya si A menagih utang kepada si B. Mana bayar utang ikam yang kamu pinjam semalam? Ujar si B, aku sudah membayar utang tuh hari Senin semalam, kada ingatkah hikam? Jika si B memiliki bukti pembayaran utang, berarti kan itu suatu bukti yang meyakinkan. Dengan memiliki bukti itu, keyakinan dari si A bahwa si B belum membayar utangnya itu menjadi hilang. Karena ada bukti atau petunjuk yang pasti, di situ tertulis tanggal pembayaran, jumlah utang, dan lain-lain. Maka dari itu, suatu keyakinan itu bisa dihilangkan dengan adanya keyakinan yang lainnya. Kaidah yang selanjutnya berbunyi la yunsabu ila sakitin qaulun. Kita baca lagi, la yunsabu ila sakitin qaulun. Sekali lagi, la yunsabu ila sakitin qaulun. Artinya, suatu perkataan atau ucapan tidak dinisbahkan kepada orang yang diam. Suatu perkataan atau pendapat tidak bisa disandarkan kepada orang yang diam. Jadi, seseorang yang diam itu tidak bisa disandarkan kepadanya suatu perkataan atau suatu persetujuan atau suatu pendapat. Karena orang yang diam itu memberikan berbagai macam asumsi, dan asumsi itu adalah keraguan-raguan. Sedangkan keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kita lihat contohnya. Yang pertama, jika si Joko melihat orang lain menjual barang miliknya dan si Joko diam saja, maka diamnya si Joko itu tidak dianggap sebagai izin atau kebolehan untuk menjual barang itu. Jadi, jika si Joko melihat barangnya dijual oleh orang lain dan dia diam saja, ya diamnya itu bukan berarti boleh. Tidak bisa dikatakan si Joko diam saja berarti dia setuju atau tidak setuju, karena orang yang diam itu memiliki banyak asumsi dan semuanya adalah keraguan-raguan. Maka dari itu, orang yang diam tidak bisa disandarkan kepadanya suatu pendapat atau suatu perkataan atau suatu persetujuan. Kita lihat contoh yang kedua. Diamnya orang yang meminjamkan barang tidak dianggap sebagai persetujuan untuk meminjamkan barang. Dan seandainya si peminjam meminta atau meminjam barang kepada si pemilik dan si pemiliknya hanya diam saja, bukan berarti si pemilik itu setuju untuk meminjamkan barangnya kepada orang itu. Jika si peminjam tetap mengambil barang tersebut dan si pemilik diam, maka dia termasuk melakukan perampasan benda orang lain. Karena kaidah ini berbunyi la yunsabu ila sakitin qaulun. Orang yang diam tidak bisa disandarkan kepadanya suatu perkataan, suatu persetujuan, atau suatu pendapat, atau suatu penolakan, dan lain-lain. Jadi, ketika seseorang itu diam melihat apa yang terjadi, maka bukan berarti dia setuju terhadap sesuatu yang terjadi itu. Dan kaidah terakhir yang kita pelajari di pertemuan kali ini adalah berbunyi la ibrata bittawahumi. Kita baca lagi, la ibrata bittawahumi. Sekali lagi, la ibrata bittawahumi. Artinya adalah
tidak diakui adanya praduga atau perkira-kiraan. Artinya adalah tidak diakui adanya praduga atau perkira-kiraan, ya. Tidak diakui adanya waham. Waham itu adalah kira-kira atau duga-duga. Jadi, sesuatu yang masih diragu-ragukan atau dikira-kirakan atau masih bersifat praduga itu tidak diakui sama sekali dalam satu kasus hukum. Kita lihat contohnya. Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya, maka harus dibagikan kepada ahli waris yang diakui dan jelas statusnya. Ahli waris yang sifatnya duga-dugaan atau kira-kiraan, maka itu tidak akan mendapatkan bagian. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, kemudian misalkan anak kandungnya ada 5 orang, maka ya 5 orang itu aja mendapat harta waris. Kemudian ada yang cerita bahwa si lelaki yang meninggal itu rasanya pernah kawin di daerah lain dan mempunyai anak di sana. Nah, sesuatu yang masih sifatnya kira-kira ya atau praduga, tidak ada bukti yang menyatakan kejelasan bahwa yang di sana itu adalah ahli warisnya, maka dia tidak akan mendapatkan bagian. Karena sesuatu yang bersifat praduga atau kira-kira itu tidak akan mendapatkan posisi di dalam kasus hukum. Kita lihat contoh lain. Jika seseorang tidak mengetahui arah kiblat, kemudian langsung melaksanakan sholat tanpa berusaha mencari arah kiblat, maka sholatnya dianggap tidak sah. Karena ia telah menetapkan arah kiblat hanya dengan berdasarkan waham atau perkira-kiraan yang lemah. Berbeda kasusnya jika seandainya dia sudah berusaha mencari ya di mana arah kiblat dengan semaksimal mungkin, maka sholatnya dihukumi sah. Maksudnya adalah misalkan kita di dalam perjalanan atau di dalam hutan yang sangat lebat, tidak tahu arah kiblat kemana, kemudian ya sudah langsung saja menggelar sejadah tanpa mencari-cari arah kiblat dulu, langsung sholat aja menghadap ke muka, maka sholat yang kita lakukan tanpa berusaha mencari-cari arah kiblat yang pas, itu sholatnya dianggap tidak sah. Karena dia menetapkan arah kiblat dengan perkira-kiraan atau praduga yang lemah. Beda kondisinya jika kita sudah berusaha mencari arah kiblat duluan. Di HP kita cari arah kiblat, kemudian atau kalau tidak HP di tengah hutan ya, misalkan kita lihat sisi lumut yang tumbuh di pohon. Biasanya kan lumut itu tumbuh di sisi pohon yang menghadap ke arah timur. Berarti sebaliknya adalah arah barat. Nah, berarti itu sudah mencari-cari di mana arah kiblat. Meskipun salah, maka sholat yang kita lakukan yang didahului dengan usaha untuk mencari arah kiblat, itu sholatnya dianggap sah. Meskipun juga salah ya, karena kita sudah mencari arah kiblat dengan semaksimal mungkin. Sesuatu yang sifatnya praduga yang lemah itu tidak diakui di dalam kasus hukum. Demikian tadi beberapa kaidah anak atau kaidah cabang yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya dan di hari ini, yang merupakan kaidah cabang dari kaidah utama al-yakinu la yuzalu bisyak. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke kaidah utama lainnya yang termasuk dalam 5 kaidah utama fikih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat di kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Saya cukupkan sampai sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.